Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini kita uji yang ringan-ringan dulu ya. Soalnya hujan terus di sini, jadi susah jaga curing time-nya. Kali ini kita coba uji cleaner wax lagi. Soalnya menurut saya wax tipe gini yang paling cocok di Indonesia, yang kadang hujan, yang kemudian bisa langsung panas, hingga air hujan kering di bodi tanpa sempat kita bilas. Kotoran ringan ataupun air kering yang sudah kepanasan matahari dan di bodi inilah yang tidak semua bisa dapat dihilangkan dalam proses pencucian ataupun menggunakan kidi. Oleh karena itu kita tetap butuh cleaner wax buat membersihkan oksidasi-oksidasi ringan itu ya. Peserta kali ini sudah lama jadi inceran pengen diuji, yaitu Sunpoly. Soalnya versi liquid atau kaleng kotaknya termasuk bagus performanya dengan harga yang sangat ekonomis. Daya cleaning yang bahkan bisa mengangkat aspa-aspa ringan. Terus bagaimana dengan performa versi kaleng bundar ini ya, yang wujudnya pasta beneran nih, warna biru. Bau bensinnya cukup kerasa, ciri khas wax ekonomis ya. Cuman apakah ini bakal sama performanya dengan versi kaleng kuningnya? Sedangkan satu lagi sama-sama produsen lokal juga, yaitu Nanotech Polish Carnauba Wax dengan kaleng kecil kayak pomade dan dengan wujudnya soft wax juga berwarna biru yang hanya sedikit lebih padat dibandingkan dengan Sunpoly yang tipe soft wax. Oke, kita langsung masuk saja ke pengujiannya. Bagaimana performa kedua cleaner wax ini? Dari cara penggunaannya dulu. Punya Sunpoly paling enak diratakan dan sangat ringan, jadi sangat aman buat mobil tipe soft sticky pen yang tidak akan menambah swirl karena buffingnya yang sangat-sangat ringan, yang gak bakal ketemu streaking ataupun smearing. Untuk Nanotech juga relatif mudah, tapi tidak semudah pasang dan buffingnya kepunyaan si Sunpoly ini. Agak sedikit oily, masih tergolong mudah kok. Saya rasa kalau MF-nya bagus gak akan ketemu masalah pakai wax polish Nanotech ini. Soalnya tipe-tipe wax kayak gini sekalipun ketemu streaking atau smearing, tinggal dilap doang gampang kok, tidak akan seribet versi oil base nya. Selanjutnya kita uji performa slickness kedua cleaner wax ini. Bisa dilihat sendiri saja ya teman-teman. Level licinnya sih biasa-biasa saja, tidak ada istimewa. Hanya saja kepunyaan Sunpoly sedikit lebih licin ya dibandingkan Polish and Wax kepunyaan Nanotech. Next ke pengujian gloss. Seperti biasa pengujian gloss di sini semua panel pengujian saya poles dulu sebelumnya menggunakan medium polish biar naik glossnya lumayan tinggi. Tidak lupa menggunakan IPA Wipe Down yang saya pakai di sini yaitu Meguiar Pen Surface Prep yang tujuannya biar dapat hasilnya maksimal, bebas dari oil bekas polishing pompon ataupun oksidasi ringan. Cuma sayangnya gak bisa full curing 3 hari karena faktor cuaca akhir-akhir ini. Akhirnya setelah curing time 1-2 hari, didapat gloss Nanotech menang telak di semua panel dengan mudah dibandingkan dengan kepunyaan Sunpoly. Kemungkinan terbantu Carnauba base-nya ya. Jadi glossnya signifikan perbedaannya dibandingkan dengan Sunpoly. Hasilnya sangat istimewa si Nanotech ini dengan looks-nya yang termasuk cantik. Nilai gloss termasuk tinggi, termasuk sangat istimewa, bisa match to match lah sama dengan kit GP ataupun Meguiar Cleaner Wax. Oke, kita lanjut ke pengujian daya cleaning. Si Sunpoly unggul di sini karena sangat mudah menghilangkan stain di bodi. Saya rasa gabungan daya cleaning plus superfine abrasifnya kayak kit Koning menjadikan Sunpoly ini kalau dijadikan cleaning oksidasi masih bagus selevel dengan Sunpoly versi cairnya. Untuk daya cleaning Nanotech saya rasa masih standar cleaner wax lah, samalah dengan level-level cleaningnya kit GP, Turtle Wax ataupun Meguiar. Oke, karena ini cleaner wax, kita uji kemampuan finishingnya di soft sticky pen. Apakah cleaner ini sanggup menghilangkan atau hanya masking swirl saja? Kita akan uji kayak pengujian sebelumnya. Kita pakai manual mode dan menggunakan mesin pakai busa gloss pad. Kita coba manual dulu, kita pasang menggunakan aplikator wax hitam yang lembut ini.
kita gosokkan dengan gerakan memutar 3-4 balik. Akhirnya bisa didapat bahwa keduanya bila menggunakan tangan relatif hampir sama. Kepunyaan Sunpoly bila menggunakan tangan masih cukup bagus, hanya menyisakan micro marring sedikit saja. Hasilnya mirip-mirip Carrera ya, karena ini hilang beneran swirlnya, bukan karena masking. Untuk Nanotech dapat hasil lebih baik di sini, masih ada sisa marring-marring dikit aja yang nggak bisa dimasking secara sempurna. Masih di atas kepunyaan Turtlewax Cleaner Wax dan sedikit di bawah Meguiar Cleaner Wax ya. Cuma wajar aja sih, si Meguiar kan heavy oil banget. Beralih ke penggunaan mesin, kita poles menggunakan busa finishing dengan 3 kali pas atau 3 balik. Akhirnya didapat hasil Sunpoly meningkat sedikit, walaupun punya super fine abrasif, tapi tetap gak bisa finishing maksimal kayak Carrera karena masih menyisakan swirl kecil ataupun micro marring. Sudah tidak kelihatan mata, tapi kalau pakai lampu masih tetap kelihatan. Sedangkan untuk Nanotech Polish and Wax dapat hasil perfect di sini, mungkin terbaik saat ini di antara cleaner wax yang kita uji akhir-akhir ini. Hasil sudah 100% perfect. Ini sih level-level Meguiar 3-in-1 ya, walaupun ini sebagian besar filler, tapi tampilannya deep natural. Kalau pakai lampu pun bagus, tidak kayak Meguiar Cleaner Wax yang sedikit terlihat agak oily. Jadi Nanotech menang telak di segmen ini ya. Masuk ke pengujian heat resistant buat mensimulasikan kemampuan LSP menahan panas dan tidak menguap ketika dipanaskan sampai 100 derajat. Karena tahu sendiri ya, iklim kita kalau musim kemarau ditambah macet di kap mesin, terbayang tersiksanya tuh LSP. Kita coba ketahanan panasnya di sini, yang hasilnya Sunpoly drop lumayan, berkurang cukup banyak kemampuan proteksinya. Bisa dilihat drop efek daun talasnya di sekitar area yang dipanaskan lumayan berkurang. Sedangkan untuk Nanotech pun terasa, tapi sangat sedikit ya. Hampir tidak kelihatan sama sekali penurunan performanya. Padahal ini Carnauba base ya, yang seharusnya sih dikalahkan oleh Sunpoly yang synthetic wax. Setelah keduanya perform termasuk bagus-bagus di pengujian sebelumnya, akhirnya ketemu kedua kelemahannya ya di sini. Keduanya sangat tidak menarik efek daun talasnya. Tidak ada yang bisa dibanggakan di sini. Keduanya perform di bawah rata-rata, kurang lebih sama dengan kepunyaan 3M ataupun Benzerna 3-in-1. Buat yang nyari LSP yang mempunyai efek daun talas bagus, kayaknya harus cari merek yang lain. Karena keduanya tampilannya pas-pasan dan nggak akan bisa bikin puas yang lihatnya. Lihat water repellentnya lemah, water seatingnya lemot gitu, ya nggak bergairah juga lihatnya ya. Cuma mungkin Nanotech Polish sedikit lebih baik. Tapi ingat ya, sedikit, tidak berbeda jauh selisih performa efek daun talasnya. Akhirnya ke pengujian terakhir, yaitu pengujian cuci berturut-turut sampai 10 kali. Didapat hasil ya standar-standar saja, tidak berbeda jauh dengan cleaner wax lainnya kecuali kit kuning. Hanya permasalahan di sini emang daya tahannya sama dengan cleaner wax lain, tapi kemampuan water repellentnya itu loh lemot abis, gak enak banget mujinya. Air kayak malas turun, serasa nggak pakai wax. Jangan hanya self cleaning, nggak ada sama sekali. Keduanya perform di bawah rata-rata. Tadinya penasaran apa saya yang salah prosedur atau curing time-nya kurang, apa-apanya kurang steril. Tapi setelah diuji pengujian sampai 3 kali, ya memang gini apa adanya. Kurang lebih sama ya dengan Benzerna 3-in-1 yang perform sangat bagus kalau dijadikan polish, tapi buruk di area proteksi ini. Ya namanya juga buatan manusia ya, tidak ada yang sempurna. Mungkin Nanotech Polish ini di setup buat polishing dan glossnya yang bagus, yang hasilnya emang sangat memuaskan. Dan saya yakin yang bakal bikin keteteran kit GP Cleaner Wax kalau diadu glossnya. Sampai ke pengujian 10 kali, parah banget lemotnya.
Saya sih yakin rekan-rekan pun gak bakal membiarkan panel sampai super lemot gini, pasti di waxing ulang. Keduanya saya kira sama ya, walaupun ada paling hanya kedipan mata saja beda tipis. Jadi kita anggap draw lagi aja di pengujian cuci kali ini. Akhirnya setelah semua pengujian, kita tarik kesimpulan Sun Poly kaleng biru ini masih powerful. Daya cleaningnya mirip-mirip kakaknya yang kaleng kotak warna kuning. Karena cleaning agentnya masih kuat, bisa menghilangkan aspal ringan dan noda-noda ringan dengan combo strong chemical cleanernya dan super fine abrasif. Untuk pemakaian sangat mudah dan gak masalah di shop sticky pen. Di cat motor yang termasuk soft hitam pun kompatibel secara sempurna karena tidak meninggalkan swirl halus. Untuk hasil gloss termasuk biasa saja, tidak menonjol. Slicknessnya pun biasa saja ya. Untuk Nanotech Polish and Wax ini performanya luar biasa bagus untuk glossnya, termasuk high gloss dengan looksnya yang juga indah dipandang mata. Sedangkan untuk kemampuan finishing di soft pen pun termasuk istimewa ya, walaupun gak dibekali heavy oil kayak Meguiar Cleaner Wax, tapi tetap dapat finish kurang lebih sama dengan Cleaner Wax pasta versi Meguiar tersebut. Malah menurut saya cenderung lebih enak dilihatnya karena terlihat lebih natural dan tidak terlalu oily kalau dilihat menggunakan lampu. Untuk hasil finishing menggunakan mesin polish pun menghasilkan gloss yang tinggi yang bisa bikin kit GP Cleaner Wax berkeringat dingin bila berhadapan head to head. Cuma keduanya mempunyai kelemahan di efek daun talas ya yang di bawah rata-rata, karena nggak ada yang bisa dibanggakan di sini. Tapi karena ini Cleaner Wax, jadi menurut saya sih fine-fine aja. Toh bakal kita topping lagi kan di atasnya, baik menggunakan Cure Wax-nya dari Nanotech ataupun sealant-sealant lainnya. Bahkan bisa saja dengan NC ya. Yang saya yakin combo Nanotech Polish and Wax ini plus NC bakal keluar hasil gloss yang menyeramkan di gloss meter. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Maafkan bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.